Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Mujahidah, NPM 0371180002. Di sini saya akan memaparkan rangkuman yang saya buat mengenai metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan taktik pembelajaran, di mana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran PKN SD. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan materi mengenai metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan taktik pembelajaran yang sebelumnya itu sudah saya rangkum. Jadi metode pembelajaran adalah seluruh rangkaian atau seperangkat materi pembelajaran atau bahan ajar yang dilihat dari aspeknya itu sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan juga fasilitas yang digunakannya, baik fasilitasnya itu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Sedangkan metode pembelajaran menurut Subro Sutikno, metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan atau penyajian materi pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai atau untuk terjadinya proses pembelajaran pada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana tujuan itu tujuan pendidikan juga. Dan terdapat macam-macam metode pembelajaran, yang salah satunya itu ada metode ceramah, yang kedua ada metode ceramah plus. Plusnya itu bisa ditambah dengan metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, atau lain-lainnya. Yang ketiga ada metode demonstrasi, yang keempat ada metode eksperimen, yang kelima ada metode debat, yang keenam ada metode diskusi, yang ketujuh ada metode karya wisata, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada teknik pembelajaran, di mana teknik pembelajaran adalah cara atau taktik yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan bahan ajar atau materi pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tujuan pendidikan yang maksimal. Ada juga macam-macam teknik pembelajaran. Yang pertama itu menggunakan role play, di mana guru itu bermain peran, kayak membagi siswanya itu beberapa peran. Misalkan siswa satu dengan siswa yang lainnya. Siswa satu menjadi seorang pembeli dan siswa dua menjadi seorang penjual. Nah, itu nanti terjadi interaksi kayak jual beli, transaksi, interaksi sosial dalam pembelajaran IPS. Ada juga games. Kalau games itu biasanya teknik pembelajaran yang paling disukai oleh siswa, di mana games itu jadi kegiatan pembelajarannya itu tidak membosankan. Terus games itu bisa membuat pembelajarannya itu siswanya itu lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan learning by teaching, jadi gurunya itu membagi siswanya menjadi beberapa kelompok. Yang selanjutnya ada information gap, di mana siswa itu kayak menyampaikan informasi yang sebelumnya siswa yang satunya itu belum mendapatkan informasi itu loh, informasi yang dari siswa yang menyampaikannya. Ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran itu kayak gaya seseorang dalam menyampaikan metode pembelajaran atau teknik pembelajaran tertentu. Jadi kalau taktik itu sifatnya individual, yang membedakan guru satu dengan guru yang lainnya. Guru satu itu menyampaikan materinya seperti apa, sedangkan guru yang B menyampaikan materinya juga seperti apa. Misalkan guru A itu dia jadi dua guru itu sama-sama menggunakan metode pembelajaran yang sama dan teknik pembelajaran yang sama, tetapi taktiknya itu dalam menyampaikan materinya itu akan berbeda. Misalkan guru tersebut dua-duanya, guru A dan B, menggunakan metode ceramah dan teknik misalkan yang sama, games, tetapi dalam menyampaikan materinya itu dia akan berbeda. Misalkan guru yang A dia itu orangnya humor, jadi dia itu dalam menyampaikan materinya itu bakal diselingi dengan humor. Sedangkan yang B itu gurunya itu tidak humor, dia akan menggunakan pembelajaran
dengan menggunakan alat elektronik lainnya, karena dia itu misalkan ahli dalam bidang itu, kayak menggunakan PowerPoint atau menggunakan video-video media pembelajaran yang lain. Jadi taktik itu yang membedakan antara guru satu dengan guru yang lainnya dalam menyampaikan materi tersebut. Jadi itu yang membedakannya. Jadi taktik itu ciri khas guru tersebut. Metode dan teknik ia gunakan sama, tetapi taktik itu dia bakal berbeda dalam menyampaikan materi. Sekian pemaparan materi dari saya atau rangkuman saya mengenai metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.